Kerajaan Pajajaran merupakan kerajaan besar yang pernah berdiri di wilayah Jawa Barat. Kerajaan ini bercorak Hindu dan berpusat di Pakuan, sekarang kota Bogor. Kerajaan ini juga dikenal dengan nama negeri Sunda, Pasundan, atau Pakuan Pajajaran. Kerajaan ini berdiri pada tahun 923 Masehi dan runtuh pada tahun 1597 Masehi setelah diserang oleh Kesultanan Banten. Latar belakang berdirinya Kerajaan Pajajaran tidak dapat dilepaskan dari sejarah kerajaan-kerajaan sebelumnya yang ada di wilayah Jawa Barat, yaitu Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Sunda dan Galuh, dan Kerajaan Kawali. Kerajaan-kerajaan ini memiliki hubungan kekerabatan, politik, dan budaya yang erat. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu tertua di Jawa yang berdiri pada abad ke-4 hingga ke-7 Masehi. Kerajaan ini berpusat di daerah sekitar Sungai Citarum dan mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Purnawarman. Kerajaan ini dikenal dari prasasti-prasasti yang tersebar di wilayah Jawa Barat, seperti Prasasti Ciaruten, Prasasti Kebon Kopi, dan Prasasti Tugu. Kerajaan ini runtuh akibat serangan Kerajaan Sriwijaya dari Sumatera. Kerajaan Sunda dan Galuh adalah dua kerajaan yang muncul setelah runtuhnya Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Sunda berpusat di daerah sekitar Sungai Cisadane dan Kerajaan Galuh berpusat di daerah sekitar Sungai Cimanuk. Kedua kerajaan ini memiliki hubungan yang baik dan saling menghormati. Kerajaan Sunda dan Galuh dikenal dari prasasti-prasasti yang tersebar di wilayah Jawa Barat, seperti Prasasti Kebantenan, Prasasti Pasir Awi, dan Prasasti Canggal. Kedua kerajaan ini berakhir pada abad ke-15 Masehi setelah terjadi perselisihan antara kedua raja. Kerajaan Kawali adalah kerajaan yang berdiri setelah perselisihan antara Kerajaan Sunda dan Galuh. Kerajaan ini berpusat di daerah sekitar Sungai Cipamali dan mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Niskala Wastukancana. Kerajaan ini dikenal dari prasasti-prasasti yang tersebar di wilayah Jawa Barat, seperti Prasasti Sanghyang Tapak, Prasasti Kawali, dan Prasasti Astana Gede. Kerajaan ini berakhir pada abad ke-15 Masehi setelah terjadi perpaduan antara Kerajaan Sunda dan Galuh. Kerajaan Pajajaran didirikan oleh Srijaya Bupati, yang merupakan putra dari Niskala Wastukancana. Ia berhasil menyatukan kembali Kerajaan Sunda dan Galuh yang sempat terpecah. Ia juga memindahkan pusat kerajaannya dari Kawali ke Pakuan. Ia mendapat gelar Sang Ratu Jayadewata atau Sang Ratu Haji di Pakuan Pajajaran. Ia dianggap sebagai pendiri Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran mencapai masa keemasannya pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi, yang merupakan putra dari Jayabupati. Ia berhasil memperluas wilayah kerajaannya hingga ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Ia juga berhasil mempertahankan kerajaannya dari serangan-serangan dari kerajaan-kerajaan Islam, seperti Demak, Cirebon, dan Banten. Ia juga mengembangkan seni, budaya, dan ilmu pengetahuan di kerajaannya. Ia menciptakan aksara Sunda, yang merupakan salah satu aksara tertua di Indonesia. Ia juga menciptakan karya-karya sastra, seperti Sanghyang Siksa Kandang Karesian, yang berisi ajaran moral dan etika Sunda. Kerajaan Pajajaran mencapai puncak keemasannya pada masa Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi sendiri adalah salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah dan budaya Sunda. Ia adalah raja yang memerintah Kerajaan Sunda Pajajaran pada abad ke-15 dan ke-16 Masehi. Nama asli Prabu Siliwangi adalah Sri Baduga Maharaja, yang berarti raja yang mulia dan berwibawa. Ia juga dikenal dengan nama Ratu Jayadewata atau Ratu Haji di Pakuan Pajajaran. Prabu Siliwangi lahir pada tahun 1401 Masehi di Kawali, Ciamis, dari ayahnya Prabu Dewa Niskala dan ibunya Nyai Ambetkasih. Ia adalah cucu dari Mahaprabu Niskala Wastukancana, Raja Sunda yang terkenal dengan kebijaksanaan dan kemakmurannya.
Prabu Siliwangi menikah dengan dua perempuan, yaitu Nyai Kentring Manik Mayang Sunda, putri dari Prabu Susuk Tunggal, Raja Sunda sebelumnya, dan Nyai Subang Larang. Prabu Siliwangi naik tahta sebagai Raja Sunda pada tahun 1482 Masehi, setelah ayah dan mertuanya wafat. Ia menggabungkan dua kerajaan, yaitu Sunda dan Galuh, menjadi satu kesatuan yang disebut Sunda Pajajaran. Ia memindahkan ibu kota kerajaannya dari Kawali ke Pakuan, yang sekarang menjadi kota Bogor. Ia membangun istana yang megah dan indah, yang dikelilingi oleh sungai-sungai dan hutan-hutan. Ia juga membangun candi-candi, prasasti, dan monumen-monumen untuk menghormati leluhur dan dewa-dewa Sunda. Prabu Siliwangi dikenal sebagai raja yang sakti, cakap, gagah perkasa, adil, dan bijaksana. Ia berhasil membawa kerajaannya ke puncak kejayaan dan kemakmuran. Ia memperluas wilayah kekuasaannya hingga mencapai Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Ia menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan lain, baik di Nusantara maupun di luar negeri. Ia juga mengembangkan seni, budaya, dan ilmu pengetahuan di kerajaannya. Ia menciptakan aksara Sunda, yang merupakan salah satu aksara tertua di Indonesia. Ia juga menciptakan karya-karya sastra, seperti Sang Hyang Siksa Kandang Karesian, yang berisi ajaran moral dan etika Sunda. Prabu Siliwangi menghadapi berbagai tantangan dan ancaman selama masa pemerintahannya. Salah satunya adalah datangnya pengaruh Islam ke Nusantara, yang mulai menyebar sejak abad ke-13 Masehi. Prabu Siliwangi berusaha mempertahankan agama dan tradisi Sunda Wiwitan, yang merupakan agama asli Sunda yang berbasis pada pemujaan terhadap alam dan leluhur. Ia juga berusaha melindungi kerajaannya dari serangan-serangan dari kerajaan-kerajaan Islam, seperti Demak, Cirebon, dan Banten. Prabu Siliwangi wafat pada tahun 1521 Masehi, setelah memerintah selama 39 tahun. Ia digantikan oleh putranya, Surawisesa, yang kemudian memeluk Islam dan mengubah nama kerajaannya menjadi Sunda Kelapa. Prabu Siliwangi meninggalkan warisan yang besar bagi bangsa Sunda dan Indonesia. Ia dihormati sebagai pahlawan nasional dan bapak bangsa Sunda. Ia juga dianggap sebagai leluhur dan pelindung oleh banyak orang Sunda. Kisah-kisah dan legenda-legenda tentang Prabu Siliwangi masih hidup dan diceritakan hingga sekarang.